Pada video kali ini, saya, Ivan Sri Hardayanto, 131181096, akan menjelaskan mengenai praktikum FDM mode 3 yang saya lakukan, yaitu pengukuran kapasitas panas pada tekanan konstan. Nah, sebenarnya apa sih fenomena yang diamati dari praktikum ini? Nah, dari gambar dan persamaan yang bisa dilihat, yaitu Q dalam buat ini sama dengan M dot kali CP kali TCO min TCI atau THI min THO. Nah, itu adalah salah satu aplikasi penggunaan CP pada heat exchanger. Nah, pertanyaan yang muncul dari sini adalah bagaimana sih cara mengukur CP itu? Terus apakah CP itu bakal dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan temperatur? Kemudian yang ketiga, apakah nilai CP itu sama untuk semua jenis fluida? Dan keempat, apa yang terjadi sih sebenarnya ketika fluida itu dipanaskan? Nah, ini dia jawabannya. Nah, pertama, untuk outline secara garis besar, yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah skema alat dan cara kerja, prosedur percobaan, hasil percobaan, analisis dan pembahasan, serta saran terhadap alat ukur yang telah dirangkai. Untuk skemanya sebenarnya sederhana, yaitu menggunakan trafo 12 volt 20 ampere untuk mengubah AC menjadi DC dengan daya yang dihasilkan sesuai dengan keperluan heater, kemudian baterai untuk menyalakan voltmeter, kemudian yang ketiga voltmeter combo, itu bisa menunjukkan voltase dengan arus yang melewati rangkaian, yang keempat itu kalorimeter, kemudian yang kelima heater 12 volt 120 watt, kemudian termometer, timbangan digital tidak ditunjukkan gambarnya di skema, kemudian 8 stopwatch, ya itu. Kemudian cara kerjanya adalah sebenarnya sederhana, yaitu trafo menyuplai daya ke heater. Setelah daya disuplai ke heater, heater itu memanaskan fluida, kemudian peningkatan temperaturnya dapat terukur menggunakan termometer. Kemudian tegangan dan arus yang melewati heater pun dapat terukur menggunakan voltmeter digital. Kemudian waktu yang diperlukan juga dapat terukur dengan menggunakan stopwatch. Nah, mungkin ini untuk video skemanya. Iya, ini untuk peralatan pengukuran CP dan CP untuk beberapa fluida. Nah, untuk yang di sana itu adalah trafo step down untuk 12 volt 10 ampere untuk menyuplai daya ke pemanas yang diperlukan, yaitu ini, dan mengubah dari AC ke DC. Terusnya ini di sini ada voltmeter dan multimeter, bisa menunjukkan arus dan tegangan yang terbaca. Kemudian di sini ada resistor sound untuk keperluan pengukuran. Kemudian di sini ada timbangan digital untuk mengukur beratnya fluida yang berada dalam kontainernya. Kemudian ini ada termometer untuk pengukuran suhu dan kalorimeter buat tempat pemanasan si airnya. Nah, sebagaimana setelah kita udah tahu nih skema alatnya bagaimana, kemudian bisa kita lanjut nih dengan prosedur percobaannya sih kayak gimana sih. Yang pertama itu kita meletakkan kalorimeter ke atas timbangan digital, kemudian setelah diletakkan, tekan tombol enter supaya titik 0 dari pengukuran yang ditunjukkan adalah sama dengan berat dari si kalorimeter itu sendiri. Kemudian yang kedua dimasukkan fluidanya, sehingga ketika setelah dimasukkan fluidanya, maka nilai yang terlihat pada timbangan digital itu karena sudah disetting 0 pada angka sebelumnya akan menghasilkan langsung berat atau massa dari fluida yang
berada di dalamnya. Terus kemudian diukur temperatur awal fluidanya, kemudian dicatat, kemudian dipasangkan heater ke kalorimeter, dan dipasangkan juga termometernya, jangan lupa. Kemudian dinyalakan voltmeter digitalnya, terus disiapkan stopwatch, lalu pasangkan colokan yang telah tersambung ke trafo ke sumber daya. Kemudian stopwatch-nya juga dimulai secara berbarengan. Setelah itu dituliskan nilai tegangan, arus, dan temperatur yang terukur dalam interval 10 second. Nah, pada percobaan kali ini dilakukan pada tiga range temperatur, yaitu 25 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius untuk air. Sedangkan untuk minyak hanya pada kondisi temperatur ruangannya. Nah, untuk masing-masing pengukuran pun dilakukan 3 kali pengulangan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, mari kita mulai. Kita lihat praktikumnya kira-kira seperti apa. Nah, ini bisa dilihat videonya. Untuk langkah pertamanya itu kita perlu buat mengukur si berat dari kalorimeter ini sendiri. Bisa dilihat di sini beratnya 92 gram. Supaya pengukurannya lebih mudah, ini nilai 92 gram kita tekan enter dulu supaya timbangannya dilakukan zeroing. Jadi nilai 92 gram ini akan terbaca 0 gram, sehingga yang terbaca nanti adalah langsung berat fluida yang berada di dalam kalorimeter. Kemudian di kalorimeter ini perlu diisi dengan fluida yang ingin diukur. Kemudian ini untuk yang sudah diisi air, bisa dilihat, jangan lupa tutupnya dipasang. Jadi beratnya air yang ada di dalam sebesar 193 gram. Kemudian ini data yang perlu diambil, yaitu temperatur setiap 5 detik, kemudian tegangan setiap 5 detik, arus setiap 5 detik, dan nanti dari nilai tegangan dan arusnya bisa dihitung daya yang diperlukan itu berapa. Nah, kemudian ini temperatur awalnya itu ada di angka 29 derajat Celcius. Kemudian buat penyalaannya, ini untuk stopwatch-nya tinggal dinyalakan dan diukur tegangan, arusnya, dan temperaturnya nanti berapa per range. Untuk pengukurannya seperti ini, kita udah nyala, diamati perubahan temperaturnya per 10 detik dan dilihat nilai voltase dan ampere yang terbaiknya itu berapa, dan dicatat nilainya setiap 10 menit. Bisa dilihat temperaturnya naik terus. Kira-kira seperti itu. Bisa dilihat fenomena yang terjadi ketika pemanasan dilakukan. Seperti yang bisa kita lihat, ya, terjadi pergerakan akibat pemanasan yang menyebabkan jadinya fenomena konveksi dalam air itu sendiri. Nah, dengan adanya pergerakan ini, maka tidak diperlukan stirrer, karena dari pemanasan itu sendiri sudah cukup untuk meratakan temperatur dari air. Dan bisa dilihat jika di zoom, di permukaan koilnya itu akan terbentuk gelembung-gelembung atau ya gelembung-gelembung udara atau uap ya yang terbentuk di permukaan dari si koilnya itu sendiri. Ini untuk minyak yang dipanaskan.
fenomenanya juga sama, terjadi pergerakan seperti yang kita lihat di dekat dari koil pemanasnya, dan gerakannya pun jadi secara lebih intensif daripada air, lebih terlihat dan menimbulkan bunyi kadang-kadang. Dan di permukaan dari koil pemanasnya pun terlihat gelembung, tapi tidak sebanyak yang terjadi pada pemanasan air. Nah, ini untuk hasil percobaan yang diperoleh pada percobaan dengan pengukuran air pada rentang 25 sampai 40 derajat. Seperti ini, dengan nilai CP rata-rata yang terukur 4276,274 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ini untuk rentang 40 sampai 50 derajat. Diperoleh nilai CP rata-rata itu sebesar 5421,84 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan di rentang 50 sampai 60 derajat, CP rata-ratanya 6082,44 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, analisis dan pembahasannya adalah kenapa sih hasil yang diperoleh dari praktikum itu berbeda dengan teoretik, di mana nilai teoretik harusnya berada pada angka di antara 4180 sampai 4179. Ada 4 sebab. Sebenarnya yang pertama itu insulasi yang tidak sempurna, air yang tidak murni, 3 penggunaan integral Riemann dalam pengukuran Q-nya, 4 ketidaktepatan temperatur saat pengumpulan data. Nah, itu kemudian analisis kenaikan nilai CP terhadap temperatur seperti yang kita tahu dari hasil yang tadi. Nah, itu disebabkan karena adanya gerak rotasi yang terinduksi pada molekul air dan sehingga menyebabkan kebutuhan energi yang lebih besar untuk meningkatkan temperaturnya. Nah, ini untuk pengukuran CP minyak pada rentang 40 sampai 70 derajat Celcius. CP rata-ratanya sebesar 2240,48 Joule per kilogram derajat Celcius. Q-nya pun dihitung dengan cara yang sama, yaitu dengan melakukan integral Riemann batas atas. Dan ini perbedaan antara teoretik dan praktikumnya pun sama. Nilai yang terbaca itu lebih besar karena hal-hal yang disebutkan pada analisis sebelumnya pada air, ditambah adanya peralihan pada tutup kalorimeter. Nah, ini juga seperti yang tadi dijelaskan, di permukaan terjadi gelembung karena adanya vortex konveksi bebas pada boiling, pada fenomena boiling, dan pergerakan yang terjadi diakibatkan karena perubahan densitas yang berbeda. Kesimpulannya adalah bagaimana sih cara mengukurnya? Ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat ukur sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang kedua, apakah dipengaruhi temperatur? Ya, dipengaruhi. Kemudian, apakah sama untuk semua jenis fluida? Berbeda. Dan yang terakhir, apakah yang terjadi ketika fluida dipanaskan? Fluida bergerak dan terjadi gelembung di permukaan pemanas. Saran untuk peralatan yaitu ada 5. Pertama, perbaikan di insulasinya supaya lebih cermat. Kemudian yang kedua, penggunaan voltmeter dan ampermeter yang lebih cermat. Yang ketiga, menambah frekuensi pengukuran untuk memperbaiki hasil perhitungan. Yang keempat, menggunakan kalorimeter yang lebih sempit daerah toleransinya sehingga insulasinya yang dilakukan lebih baik. Kemudian yang kelima, menggunakan timbangan dengan kecermatan yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.